Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hidup rukun. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Vira Cantika Sarinbin 201.434.022 no. Absen 02. Rosalini Zahara NPM 201.434.013 no. Absen 01. Karisma Yulia Hutasuhud NPM 201.434.210 no. Absen 26. Nadia Vitasya Mahfira NPM 201.434.137 no. Absen 08. Kami dari kelas 4 program studi PI Fakultas KIP Universitas Muslim Nusantara Al-Wasyiliyah Medan. Baiklah, langsung saja masuk ke materi tentang definisi hidup rukun dan contoh hidup rukun di rumah dan sekolah. Hidup rukun merupakan sebuah konsep hidup damai, aman dan tentram, di mana terciptanya hidup yang saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi satu sama lain, dan tidak memandang sebuah perbedaan. Meski memiliki latar belakang yang beragam sekalipun seperti agama, suku, kebiasaan, pendapat, prinsip, ide, dan lain sebagainya. Hidup rukun ini harus diterapkan pada semua lingkup kehidupan bermasyarakat. Definisi hidup rukun di sekolah: menjalin hubungan baik dengan teman, menghargai perbedaan pendapat, menghormati guru, saling tolong-menolong, bertugas membersihkan kelas bersama-sama, mengerjakan tugas. Contoh hidup rukun di rumah: pertama, saling menghargai pendapat anggota keluarga. 2. Menghormati ayah dan ibu. 3. Makan bersama keluarga. 4. Membantu orang tua pekerjaan rumah. 5. Belajar bersama keluarga. Contoh hidup rukun di sekolah: pertama, meminjamkan alat tulis kepada teman yang membutuhkan. Kedua, membantu menjelaskan kepada teman yang tidak mengerti. Ketiga, tidak ada pertengkaran antara siswa di kelas. Contoh lainnya, hormat dan patuh kepada guru, dan belajar bersama-sama. Hidup rukun dalam perbedaan. Hidup rukun dalam perbedaan. Hidup rukun artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sesama insan. Hidup rukun dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat yang harus dibiasakan dan wajib dilaksanakan. Hidup rukun dalam perbedaan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan saat era perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Manusia memiliki banyak perbedaan, ada perbedaan jenis kelamin, ada perbedaan agama, ada perbedaan suku bangsa, dan hidup rukun di sekolah sebagai berikut. 1. Setiap negara memiliki agama yang berbeda-beda. Perbedaan agama tersebut dijadikan salah satu identitas suatu negara. Di Indonesia terdiri dari 5 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Meskipun di Indonesia terdiri dari banyak sekali kepercayaan, namun penduduk Indonesia tetap disatukan oleh Pancasila dan tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama. 2. Indonesia atas beribu pulau dan memiliki aneka macam suku bangsa, di antaranya suku Aceh, Minang, Batak, Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Banjar, Bugis, Minahasa, Asmat, dan Dani. Karena Indonesia terdiri dari penduduk yang berasal dari aneka macam suku bangsa. Misalnya saja perbedaan bahasa disatukan dengan adanya Bahasa Kesatuan RI. Dengan begitu, diharapkan bisa hidup rukun. Tata tertib di rumah dan menaati peraturan di sekolah dan rumah, serta ciri-ciri hidup rukun. Tata tertib di rumah dan di sekolah. Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar mendapatkan punishment atau sanksi hukuman. Mematuhi tata tertib melatih diri kita bertanggung jawab. Tata tertib di rumah harus dipatuhi seluruh anggota rumah. Tata tertib di sekolah harus dipatuhi dan dilaksanakan warga sekolah. Dan tata tertib masyarakat harus dipatuhi dan dilaksanakan warga masyarakat. 1. Contoh tata tertib di rumah: bangun pagi dan merapikan tempat tidur, beribadah, membantu ibu di rumah, dan mengerjakan PR. 2. Contoh tata tertib di sekolah adalah tidak terlambat datang ke sekolah, memakai seragam yang berlaku, membersihkan kelas bagi yang pikat, mengerjakan tugas dan tidak ribut di dalam kelas. 3. Contoh peraturan di rumah adalah
menghormati orang tua, saling menghargai antara anggota keluarga, meminta izin jika hendak pergi keluar rumah, mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar. Selain kamar sendiri, berbicara dan bersikap sopan, serta makan dengan tenang dan rapi. 4. Peraturan di sekolah adalah melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab, wajib membuat surat izin ketika tidak masuk sekolah, dan tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru. Ciri-ciri hidup rukun adalah sebagai berikut. Pertama, saling menghormati antar sesama manusia. Kedua, saling menghargai perbedaan baik agama, suku, dan bahasa. 3. Selalu akrab dengan tetangga maupun masyarakat. 4. Bersikap ramah jika saling bertemu. 5. Bersatu dan tidak pecah belah antara saudara. 6. Selalu bekerja sama. 7. Dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Bentuk-bentuk, nilai-nilai dan manfaat hidup rukun. Bentuk-bentuk hidup rukun yaitu sebagai berikut. Pertama, rukun beragama. 2. Rukun keluarga. 3. Rukun tetangga. 4. Rukun warga. 5. Rukun sekolah. Ke-6. Rukun tempat kerja. 7. Rukun alam. Nilai-nilai hidup rukun antara lain sebagai berikut. Pertama, kebersamaan. 2. Persatuan dan kesatuan. Ketiga, kekuatan. Keempat, dan toleransi tinggi. Manfaat hidup rukun adalah: pertama, saling tolong-menolong. 2. Menciptakan keharmonisan. Ketiga, terhindar dari konflik dan perselisihan. 4. Menciptakan ketenangan hidup. 5. Terciptanya komunikasi yang baik. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami mau speaking dulu. 1, 2, 3. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Senyum sana, senyum sini, kedipkan matamu, ting-ting. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, berkeliling, berkeliling, mencari yang lain, berpelukan.